perjalanan maghrib menuju Kendali Sada, warung angkringan Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Catur Sagara. Dan ini adalah kisah favorit baru kita semua nih. Warung angkringan Mas Gareng. Wow, ini Mas Gareng nih sosok yang apa ya? Sosok sakti, tapi dia cuek tuh. Dan dia kayak apa ya? Dia nggak mau, dia kayak malas bantuin orang. Jadi nggak mau terkenal kalau dia memiliki kelebihan. Nah, di sini dia punya warung angkringan. Dan juga ada beberapa tokoh kayak Sinon dan Mbah Karyo. Wah, ini kayaknya makin seru nih. Karena di episode kali ini, Gareng akan masuk ke alam gaib yang ada di Kendali Sada. Waduh, ini pasti teman-teman yang sekitar Banyumas tahu nih Kendali Sada di mana ya. Oke, gimana sih keseruan cerita dari Gareng ini? Oke, sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat menuju Jawa Tengah. Siang itu, Gareng sedang memeriksa motornya di depan warung angkringan miliknya. Ini adalah hari Senin Wage. Jadwalnya pergi ke Panembahan Girisoka karena resek kuburan. Ya, di Panembahan Girisoka setiap hari Senin Wage memang diadakan resek kuburan, dan Gareng selalu bergabung di sana karena makam keluarganya berada di sana. Jarak antara warung angkringannya dengan lokasi Panembahan Girisoka sebetulnya tidak begitu jauh. Hanya 1 jam perjalanan jika menggunakan sepeda motor. Namun, akses jalan ke sana yang rusak membuatnya harus mempersiapkan motornya dengan baik. Sino, yang baru saja selesai membereskan warung, lantas menghampiri Gareng. Kang Gareng mau ke Wangon ya? Iya, nanti pulangnya jam berapa, Kang? Ya biasanya kan kalau selesai asar, palingan maghrib juga udah di rumah. Ini ada pesanan mie goreng 15 porsi ke Kendali Sada nanti jam 5. Ya kamu bisa bikinnya kan? Cuma 15 porsi juga. Ya bisa sih Kang. Ya, tapi nanti warung kosong dong, gak ada yang jagain. Nanti minta aja enggak, atau siapa gitu. Kendali Sada kan dekat, 15 menit juga udah balik ya kan? Oke, kalau gitu nanti aku bilang sama Angga biar kesini deh. Oh ya Kang, nanti aku nitip boleh nggak Kang? Gareng melirik sekilas sebelum kembali memeriksa rantai motornya. Nitip apa? Itulah Kang, mie ayam yang deket Girisoka. Waktu itu lama nggak makan itu jadi pingin. Nanti kalau masih ada tolong belikan ya. Apa kamu nggak takut mie-nya melar? Dari sana ke sini kan 1 jam, ntar melar jadi nggak enak loh. Tapi kalau bungkusnya gua pisah jadi aman lah, beliin ya. Oh gitu, ya wis, nanti kalau masih ada aku beliin. Makasih ya Kang. Kang Gareng terbaik pokoknya. Iya, tapi kalau nggak lupa juga. Gareng menepuk-nepuk tangan yang kotor karena debu. Dia mengambilkan debu bersih di jok motor dan membersihkan tangannya. Oh ya no, coba cek apa aja yang kosong. Terus mending belanja sekarang, biar nanti kalau aku pergi barang udah penuh. Yang tinggal sedikit sih tempe sama kopi-kopi aja Kang. Ya kalau tempe macam segini udah habis di pasar, di tempat Umi juga kayaknya habis. Jadi nanti kalau ada pesanan mendoan ya bilang aja kosong, atau tawari yang lain. Terus nanti habis ini kamu kulak ya. Siap Kang. Tapi aku mau ke bengkel dulu sebentar. Motorku kayaknya perlu ganti oli deh. Udah gak enak. Atur aja. Yang penting nanti jam 2 sudah di rumah. Soalnya aku pergi sekitar jam 2-an. Siap.
Sebuah sepeda motor berhenti di depan warung Gayeng. Seorang pemuda turun dari sepeda motor dan berjalan ke warung itu. "Assalamualaikum," ucap pemuda itu begitu bersemangat. "Waalaikumsalam. Mau beli apa enggak?" Ya, pemuda itu adalah Angga, salah satu anggota Karang Taruna Gunung Pring. "Magelangan satu, Kang." "Siang-siang pesan magelangan. Emangnya mamamu gak masak?" "Masak, tapi masak cesim sama tahu. Tadi di rumah aku makan dikit doang, gak nafsu." "Oh gitu. Mau pedes apa enggak?" "Sedang aja, jangan terlalu pedes. Terus jangan dikasih sayur." "Oke, mau minumnya apa?" Minumnya air putih aja, yang gratis." "Oke, ditunggu ya enggak." Garing masuk ke dapur warungnya dan memasak magelangan, yaitu nasi goreng yang dicampur dengan mie. Sekitar 10 menit kemudian, Garing membawa sepiring magelangan keluar dan memberikannya pada Angga. "Ini, magelangannya satu, nggak pakai sayur." "Kesuwun, Kak Garing." "Oh ya enggak, sore ini kamu sibuk nggak?" "Enggak, lagi nggak kerja." "Kenapa emang, Kang?" "Oh, aku mau pergi ke Wangon." "Kang Garing gak ada niatan ngajak aku ke Wangon kan? Aku lagi males pergi-pergi soalnya." "Enggak, kamu temenin Sino di sini. Nanti kamu pakai wifi di sini aja. Kalau Sino ngantar pesanan, kamu jagain warung sebentar, bisa?" Wih, rezeki anak soleh. Aku kesini emang juga niatnya mau wifi-an, Kang. Nah, kebetulan nanti kamu wifi-nya gak usah bayar, tapi Sino temenin ya. Siap, Kang, ucap Angga dengan tangan seperti hormat kepada Gareng. Tak lama kemudian, Sino keluar dari warung sembari menenteng keranjang motor. "Kang, aku belanja dulu, kopi sama jajanan yang habis." "Ya, hati-hati no." Pemuda itu mengangguk dan memasang keranjang belanjaan pada motornya. Setelah itu, dia pergi meninggalkan warung tersebut menuju toko Pasubur untuk berbelanja. Sementara itu, Angga yang masih menikmati makanannya melirik ke arah Gareng. "Kang, apa ke Wangon ngapain, Kang? Mau apel ya?" "Ngapelin sopo? Wong aku mau ke Sekaran." "Loh, ini kan hari Senin. Ngapain ke Sekaran, Kang? Biasanya kan orang nyekar itu hari Jumat." "Loh, kamu pikir orang nyekar itu cuma boleh hari Jumat aja? Hari apa aja sebenarnya boleh. Cuma kali ini agak beda." "Beda? Beda gimana? Kang Garing mau narik jimat ya?" "Lampe enggak. Kayak tahu rupa jimat aja." "Tahu dong, Kang. Kan ada keris, batu. Apa jangan-jangan narik tali pocong nih?" Enggak. Kamu lagi makan ketawa terus. Kapi selek baru tahu rasa." "Angga kapi selek. Anti." Angga yang berbicara sembari mengunyah makanan akhirnya tersedak juga. "Katanya anti kapi selek. Makanya kalau lagi makan jangan sambil ngomong. Udah gitu ngomong yang gak bener lagi." Angga segera menarik gelas dan teko air. Hidungnya terasa sangat perih karena tersedak mie, bahkan ada bagian dari mie itu yang keluar melalui hidung. Garing yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. "Ya wes, lanjut makan aja. Aku masuk dulu." "Ya, Kang." Garing lantas masuk ke dalam rumahnya. Dia kembali memeriksa tasnya yang berisi kembang serta sapu untuk nanti membersihkan makam keluarganya. Sekitar jam 2 siang, Sino sudah kembali ke warung membawa satu keranjang belanjaan. Wajah pemuda itu memerah karena kepanasan. Sementara itu, Gareng sudah bersiap menggunakan jaket kulit dan celana hitam panjang. Dia juga sudah menggunakan helm full face berwarna hitam. "Mau pergi sekarang ya, Kang?" tanya Sino dan Angga bersamaan. "Ya, kamu jaga warung yang benar, jangan keluyuran ya. Kalau ada apa-apa, telepon." "Angga, kamu temenin Sino. Kalau ada yang beli terus bingung harganya, telepon aja." "Siap, Kang Gareng. Hati-hati ya. Kalau jatuh bangun sendiri." "Lampemu lo, enggak. Kang Gareng mau pergi kok malah bilangnya gitu. Kalau Kang Gareng jatuh beneran gimana?" "Loh, aku kan cuma guyon, no. Ya guyon sih guyon, tapi guyonmu nggak lucu." "Udah no, nggak apa-apa. Kalian hati-hati di rumah. Ya, Kang. Kang Gareng juga hati-hati." Gareng mengangguk dan naik ke motornya.
Pemuda itu meninggalkan Gunung Pring, melewati jalan Kaliori menuju ke arah Wangon. Dia tidak melaju dengan kecepatan penuh karena kepikiran dengan ucapan Angga. Meskipun pemuda itu hanya bercanda, tetapi Gareng tetap saja waspada dan mengendarai motor dengan lebih hati-hati. Sekitar 1 jam kemudian, Gareng sudah sampai di salah satu desa di ujung selatan Banyumas. Pemandangan pegunungan yang membentang dari ujung timur hingga barat membuat tempat ini seperti desa di lembah. Gareng merasa darahnya berdesir saat memasuki desa ini, desa yang penuh dengan kenangan. 4 tahun lalu, hampir setiap minggu dirinya datang ke tempat ini untuk menemui kekasihnya. Rutinitas itu berjalan hampir 2 tahun lamanya hingga tragedi itu datang. Beberapa hari sebelum hari pernikahan, calon istrinya itu pergi bersama temannya. Entah bagaimana ceritanya, pacarnya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Beberapa tahun berlalu, perasaannya kepada wanita itu masih sama. Belum ada yang bisa menggeser posisi mendiang calon istrinya dari hati Gareng. Akhirnya, Gareng sampai di Panembahan Kirisoka. Sudah ada banyak warga sekitar yang datang untuk bebersih. Gareng memarkir motornya di depan pendopo yang berada di sisi timur Panembahan. Datang juga kamu, Reng, sapa Handoyo, salah satu pengurus Panembahan Kirisoka. Gareng tersenyum tipis dan mengangguk. Apa kabar, Wak? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri apa kabar? Gimana? Jualan lancar? Alhamdulillah, Wak, lancar. Oh gitu, bocah itu biasanya membuntuti kamu. Tumben dia nggak ikut. Jaga warung, Wak. Tadi kebetulan lagi banyak pesanan jadi nggak tekjak. Oh gitu ya wes. Bok, kamu mau nengok makom keluargamu? Gareng kembali mengangguk dan berlalu meninggalkan Handoyo. Beberapa orang yang mengenal Gareng mengajaknya mengobrol singkat, menanyakan kabar dan hal-hal receh lainnya. Gareng pun menyambut obrolan mereka dengan hangat, terutama mereka yang sudah mengenalnya sejak lama. Setelah itu, Gareng mengunjungi makam keluarganya. Tak lupa ia juga mengunjungi makam calon istrinya. Sekitar jam 4 sore, dia melangkah keluar dari Panembahan Kirisoka. Beberapa orang pengurus Panembahan masih ada di sana dan sedang mengobrol di pendopo. Pak Waluyo, salah satu sesepuh di sana, melambaikan tangannya meminta Gareng untuk mendekat. Ada apa, Pak Waluyo? Waluyo tersenyum dan menepuk tempat di sampingnya, meminta Gareng untuk duduk di sana. Apa kabar kamu, Reng? Alhamdulillah baik, Pak. Oh ya, saya mau tanya sesuatu boleh? Tapi ini agak sensitif. Apa ya, Pak? Apa kamu sudah ada calon istri? Loh, kenapa tanya begitu ya, Pak? Ponakan saya baru pulang dari Malaysia. Dia sudah matang, tapi belum ada calon suami. Kalau kamu belum dapat calon istri, saya niatnya mau jodohin kamu sama dia. Kalau begitu, Pak Waluyo cari laki-laki lain saja, Pak. Kenapa? Kamu masih belum lupa sama Novi? Gareng tidak menjawab. Ya, hatinya memang masih terisi oleh satu wanita, yaitu Novi. Meski raganya pergi, tapi jiwanya masih berada di dalam hatinya. Mau sampai kapan, Reng? Gak tahu, Pak. Saya juga gak mau nikah tanpa adanya rasa cinta dari kedua belah pihak. Witing tresno jalaran saka kulino, Reng. Cinta bisa tumbuh kalau kalian hidup bersama. Maaf ya, Pak, tapi saya masih belum bisa. Lagian kasihan juga ponakan jenengan kalau saya nikah hanya karena rasa kasihan. Parang, Pak. Gareng langsung bangkit dan berjalan menuju motornya. Memang, dia masih belum bisa melupakan Novi. Bagaimana tidak, hubungannya yang sudah terjalin begitu lama
tanpa adanya badai yang menerjang, tetapi justru maut yang memisahkan, dan ini menjadi duri yang menancap begitu dalam di hati Gareng. Mesin motor itu mulai meraung. Gareng segera pergi meninggalkan Panembahan dan menuju warung mie ayam untuk membeli titipan Sino. Gareng membungkus 3 porsi mie untuk dirinya, Sino, dan juga Angga. Sekitar jam 5 sore, Gareng pun kembali melanjutkan perjalanan. Matahari sudah condong ke arah barat, langit berwarna orange, dan kondisi jalanan yang cukup padat di sekitar pasar Patik Raja membuat perjalanan pulangnya menjadi sedikit lebih lama dari saat ia pergi. Jam 6.15, Gareng sudah sampai di warungnya. Hanya ada Angga seorang diri di tempat itu, sedang bermain game MOBA melalui ponsel. Gareng meletakkan bungkusan mie ayam di dalam warung dan mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Sino. Angga, Sino mana? Antar ke Kendali Sada tapi belum pulang, Kang. Loh, tadi emangnya Sino pergi jam berapa? Jam 5 kurang, Kang. Gareng melirik jam tangannya, sudah jam 6 lebih tapi Sino belum kembali. Ini sudah terlalu lama karena perjalanan dari tempatnya hingga ke Kendali Sada tak lebih dari 15 menit. Gareng mengambil handphonenya dan mencoba menghubungi Sino, tapi tidak ada jawaban. Jangankan jawaban, terhubung pun tidak, firasatnya memburuk seketika. Enggak, ya Kang, aku mau nyusul Sino. Takut motornya ternyata mogok atau gimana. Soalnya HP-nya nggak bisa ditelepon. Nanti kalau dia pulang duluan dari aku, tolong kamu telepon aku. Oke Kang, terus kalau dia yang beli makanan matang gimana? Kalau orangnya sabar nunggu sampai aku pulang nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sabar ya bilang aja, Kang Gareng lagi pergi. Oke siap. Nanti kalau butuh bantuan kabari yo. Barangkali butuh dorongan atau apa. Ya siap. Oh ya, itu mie ayam di dalam warung. Kamu ambil 1, mau makan di sini apa dibungkus terserah. Nanti aja bareng sama Kang Gareng. Ya wes. Gareng masih menggunakan jaket kulitnya. Ia langsung menuju ke Kendali Sada. Di sana ada bumi perkemahan yang biasa digunakan oleh beberapa sekolah untuk melakukan kegiatan perkemahan. Sino memang tidak mengatakan dengan jelas siapa yang memesan makanan itu, tetapi seharusnya tidak jauh dari tempat tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, Gareng akhirnya sampai di sekitaran bumi perkemahan. Dia mencoba menelpon Sino, tetapi panggilan itu tidak tersambung lagi. Sino, pergi kemana sih kamu? Gareng menghela nafas panjang. Ia kembali melajukan sepeda motornya dan mencari keberadaan Sino. Hingga pada satu momen, Gareng melihat sepeda motor berwarna hijau terparkir di pinggir jalan. Itu adalah sepeda motor milik Sino. Gareng menghentikan sepeda motornya di samping motor Sino. Loh, motornya di sini, tapi bocahnya kemana? Pemuda itu lantas turun dan mengedarkan pandangannya mencoba mencari keberadaan Sino. Namun bukan Sino yang ia temukan. Gareng justru merasakan aura negatif yang sangat kuat. Wah, Sino diseret kayaknya ini mah. Gareng melirik jam tangannya. Sudah setengah 7 malam dan langit sudah gelap. Waktunya terbatas. Jika memang Sino benar-benar masuk ke alam gaib, pemuda itu menghela nafas panjang, lalu berjalan menuju selatan, di mana energi negatif itu terasa begitu kuat. Sekitar 500 meter dari tempat motornya berada, Gareng merasakan energi negatif itu semakin kuat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Akhirnya, dia mengucap beberapa rapalan dan mengusap matanya dengan 2 jari. Dunia di depannya kini berbeda dengan apa yang ia lihat beberapa detik yang lalu. Terdapat seperti kota kecil dengan bangunan-bangunan megah di sepanjang mata memandang. Tidak hanya bangunan, ada juga banyak makhluk dengan bentuk yang tak lazim berlalu lalang di sekitarnya. Mereka hanya melirik Gareng sekilas
dan kembali melanjutkan aktivitas lagi seolah Gareng bukanlah gangguan bagi mereka. Gareng mengambil ponselnya, tidak ada sinyal di tempat ini, jam tangannya juga kini berhenti berdetak seperti kehabisan baterai. Pemuda itu menghela nafas panjang, dirinya tidak sekedar nerawang jagat tapi juga tertarik masuk ke dalam gaib. Aduh, ini mau nyari Sino kemana ini? Kalau tempatnya aja segede gini. Gareng menggeleng frustasi. Jalan satu-satunya untuk menemukan Sino adalah dengan menyusuri tempat ini. Sementara itu, di tempat lain, di dekat mata air yang berada di bawah pohon rindang, seorang pemuda duduk meringkuk memegangi sekantong besar mie goreng dengan tubuh gemetar. Dia adalah Sino. Beberapa waktu yang lalu ia mengantar pesanan menuju titik yang dikirimkan oleh pelanggannya. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja dunia tempatnya berada mulai berubah. Tidak hanya tempat, tetapi juga makhluk yang ia temui juga sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Ada manusia dengan kepala kerbau, ada kuda dengan kepala manusia. Selama beberapa waktu di tempat ini, Sino tidak menemukan satupun manusia. Waduh, sebenarnya aku nyasar kemana ini? Apa jangan-jangan... Ya, Sino tidak melanjutkan kata-katanya. Dia teringat, jika tidak boleh mengucapkan kata-kata sembarangan karena setiap kata adalah doa. Meski dalam hati dia yakin jika dirinya masuk ke alam lain, tetapi Sino berusaha untuk tidak panik. Ingat, santai koyok di pantai, jangan panik koyok di klinik. Semuanya pasti ada jalan. Pasti ada jalan buat pulang sampai di rumah Sino waras seger buger. Amin. Pemuda itu menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Dia bangkit dan meyakinkan dirinya jika ia pasti bisa keluar dari tempat ini. Sino kembali berjalan menyusuri tempat yang sebelumnya ia lalui, tetapi ada yang aneh. Sejauh apa ia berjalan, dirinya balik ke tempat yang sama lagi, seolah-olah dia hanya berputar-putar pada rute yang sama. Namun Sino tidak menyerah. Dia terus berjalan hingga kakinya terasa pegal. Sino juga mencoba jalan baru yang secara tidak sengaja justru membawanya menuju tempat yang seharusnya tidak ia kunjungi. Kini di hadapannya terdapat sebuah istana yang begitu megah dengan lebih banyak orang yang berlalu lalang di dalam. Sino menelan ludah, wajahnya memucat, lututnya lemas seketika. Dia berbalik dan berniat pergi meninggalkan tempat itu, tetapi sebuah tangan menarik pundaknya hingga ia terseret ke belakang. Ah, tolong! Tangan itu terasa begitu besar karena bisa mencakup seluruh punggung Sino. Dan saat ia melihat siapa yang menariknya, pemuda itu berteriak lebih histeris. Tolong, Kang Gareng, tolong Kang, Mama. Ya, makhluk yang menarik tubuh Sino adalah makhluk dengan tubuh lebih dari 3 meter dan gigi yang runcing. Wajah makhluk tersebut dipenuhi bulu berwarna abu-abu, bahkan rambut panjang makhluk tersebut juga memiliki warna yang sama. Tolong! Sino berusaha melepaskan diri dari cengkeraman itu, tapi hasilnya sia-sia. Cengkeraman itu justru semakin kuat seperti lilitan ular piton. Tolong! Tolong! Makhluk tersebut tertawa, mulut yang begitu lebar kini mengeluarkan angin yang bercampur lendir. Sontak saja pemuda itu langsung menutup wajahnya dengan satu tangannya yang masih bebas. Anjir, napasnya mau naga. Manusia, kau akan menjadi bagian dari kami. Wegah, aku ganteng begini kok disuruh ikut jadi bagian kalian. Wegah, kalau tidak mau, bersiaplah menjadi santapan. Makhluk berbentuk seperti buto hijau itu membuka mulutnya lebar-lebar seolah hendak menelan kepala Sino.
Sino melihat mulut makhluk tersebut kian melebar hingga mampu mencakup kepalanya. Menjadi bergetar ketakutan, dia ingin berlari tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ketika mulut makhluk itu semakin dekat dengan kepalanya, Sino melihat kilatan petir berwarna biru menghantam kepala buto itu dengan keras hingga membuat buto itu mundur beberapa langkah. Cengkraman di tubuh Sino terlepas. Pemuda itu menggunakan kesempatan itu untuk lari. Saat dia berbalik, betapa terkejutnya Sino saat melihat sosok yang sangat ia kenal. Dia terkejut sekaligus bahagia saat melihat Gareng yang berdiri sembari memegang cambuk berwarna hitam. Kang Gareng, syukur alhamdulillah Kang Gareng datang. Kamu mundur, no. Biar aku yang ngadepin anak ini. Don, butuh begini dibilang anak. Kalau segede ini aja dianggap anak, terus yang dewasa segede apa? Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Nanti kena pecut nyasar baru tahu rasa. Iya Kang. Sino berjingkrak kesenangan dan berlari ke belakang Gareng. Sementara itu, Gareng memutar-mutar pecut naga pasa dan melecutkannya ke tanah. Petir berwarna biru merambat di tanah dan mengejar buto tersebut. Dar! Sebuah ledakan besar terjadi ketika pecut tersebut mengenai sang buto. Buto yang baru saja mendapat keseimbangannya kembali terpental hingga beberapa meter jauhnya. Ternyata suara pertarungan antara Gareng dan buto tersebut menarik perhatian para penghuni alam tersebut. Satu persatu dari mereka mulai mendekati tempat pertarungan itu. Gareng yang melihat pemandangan itu menghela nafas panjang. Menghadapi mereka semua sendirian sama saja mencari mati. Dia lalu menggulung pecutnya dan menoleh ke arah Sino. No, ayo lari. Dah, kok lari sih Kang? Memangnya mau nunggu apa? Gareng menarik tangan Sino dan mengajaknya berlari. Karena dia masuk alam ini beserta raganya, membuat Gareng tidak bisa melesat seperti jika ia babar sukmo. Tubuhnya dengan cepat mengalami kelelahan, terutama karena ia yang jarang berolahraga. Sino yang merasa jika langkah Gareng kian melambat pun mulai khawatir. Nah apa Kang? Kok alon? Capek no, kamu lari duluan aja. Lah, lari duluan kemana? Jalan pulang aja aku nggak tahu. Salah-salah nanti malah nyasar lagi. Gareng tersenyum meski nafasnya tersengal. Dia menoleh ke arah belakang dan melihat ada puluhan makhluk yang mengejar dan jarak di antara mereka semakin kecil. Sepertinya dia memang harus mengambil resiko jika ingin keluar dari tempat ini. No, kamu baca doa. Doa apa saja yang kamu bisa. Aku harus ngelakuin sesuatu. Lakuin apa sih Kang? Aku mau membabar sukma. Kamu tolong jaga badanku. Jangan sampai ada yang masuk ya. Loh, kalau ada yang masuk emangnya kenapa Kang? Kalau ada yang masuk, ya nanti sukmaku nggak bisa masuk lagi. Oh ya, jangan lupa bantu doa. Doa apa ya Kang? Doa apa aja yang kamu bisa. Asal kamu yakin gak ragu, mereka pasti takut. Siap! Gareng langsung duduk bersila. Ia memejamkan mata, mulutnya berkomat kamit seperti sedang membaca sesuatu. Sino sangat kaget saat melihat sosok seperti Gareng hanya saja terlihat transparan kini mulai keluar dari tubuh Gareng. Pemuda itu sampai mengusap-usap matanya karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sementara itu, sukma Gareng sudah sepenuhnya keluar dari raganya. Kini dirinya merasa lebih ringan dan leluasa jika harus melakukan pertarungan. Hanya saja karena raganya juga terjebak di alam gaib, dia harus ekstra hati-hati. Jika tidak, maka bisa saja makhluk-makhluk itu akan menempati tubuhnya. Gareng mengeluarkan pecut yang melilit pinggangnya dan memutar di atas kepala sebelum melecutkannya ke tanah. Ledakan yang membakar telinga menggetarkan tanah di sana. Beberapa makhluk yang sudah dekat dengan Gareng seketika terpental ke berbagai arah. Gareng tidak berhenti. Dia terus melecutkan pecut naga pasa ke tanah hingga menyebabkan beberapa ledakan besar.
Perlahan tapi pasti, Gareng mulai menanamkan ketakutan di hati makhluk-makhluk itu. Mereka mulai mundur menjauhi Gareng yang tampak menyeramkan di mata mereka. Gareng merasa sedikit lega ketika melihat kejadian ini. Setidaknya kesempatannya untuk pulang dengan selamat kini terbuka lebih besar. Tidak ada lagi makhluk yang mendekatinya. Gareng bersiap untuk kembali ke raga, namun harapan itu pupus ketika ia melihat 4 makhluk aneh berukuran lebih besar mulai mendekatinya. Aura yang terpancar dari tubuh keempat makhluk itu begitu kuat hingga menyesakan dada. Waduh, real setan alas ini. 4 makhluk itu benar-benar aneh. Gareng teringat dengan ucapan tetuanya beberapa tahun lalu tentang 4 penjaga gaib yang menjaga tempat ini dari gangguan. Mungkin saja keempat sosok itu adalah makhluk yang disebutkan oleh tetuanya. Siapa yang berani mengusik wilayah ini? Ucap makhluk dengan bentuk laba-laba berkepala manusia dengan suara serak. Ekspresinya datar, tetapi suaranya berhasil membuat sukma Gareng bergetar. Anak manusia, berani sekali kau memasuki tempat ini. Apa yang kau inginkan? Ucap makhluk dengan tubuh ular dan kepala manusia. Tepatnya, seorang wanita yang sangat cantik dengan mahkota emas tersemat di kepala. Gareng menatap keempatnya dengan penuh keyakinan tanpa rasa takut. Aku hanya ingin menjemput adikku. Tidak ada sedikit pun niatan untuk mengganggu tempat ini. Buto yang terluka tadi karena pecut naga pasa mendengus tak terima. Dia sudah melukaiku. Kamu ingin makan adikku dulu. Jika tidak, aku tidak akan melakukan apapun. Buto itu kemudian berlutut pada wanita ular. Sri Ratu Nagini, manusia ini sudah melukai banyak saudaraku. Aku mohon padamu untuk tidak melepaskan begitu saja. Sri Ratu Nagini mengedarkan pandangannya melihat kerusakan yang terjadi. Dia mengangguk beberapa kali. Sementara itu, Gareng yang merasa jika wanita ular itu lebih percaya pada ucapan sang butok kembali mengatakan sesuatu. Itu karena mereka mengejarku. Aku harus melawan demi keselamatan. Sri Ratu Nagini menenggos. Apapun alasanmu, kau tidak bisa lolos begitu saja manusia. Maksudmu, aku tidak boleh keluar dari sini? Jangan cuma Ratu. Aku memang manusia biasa, tapi bukan berarti aku takut menghadapi kalian. Bagus. Bagus kalau seperti itu. Kumang, lawan dia. Sosok pria yang memiliki tubuh seperti siput itu melayang dan mendekati Sri Ratu Nagini. Baik Sri Ratu. Kumang berpaling dan menghadap Gareng. Muncul 2 pedang pendek di tangannya. Gareng waspada saat melihat 2 senjata di tangan Kumang. Meski pecut naga pasa terkenal kuat, tetapi sebelumnya Gareng jarang menggunakannya dalam pertempuran. Lebih tepatnya, dia memang jarang bertempur. Manusia, aku tidak akan membiarkanmu kalah dengan mudah. Pedang di kedua tangan Kumang berputar. Makhluk itu langsung melesat mendekati Gareng yang kini mulai memutar-mutar pecut naga pasa. Gareng memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu, tetapi setiap serangannya selalu berhasil dihindari oleh Kumang dengan baik. Bahkan ujung pecut naga pasa kini berada dalam genggaman Kumang. Kumang melempar 1 pedang pendeknya ke arah Gareng. Pemuda itu segera melompat menghindari serangan Kumang dan meliuk-liuk di udara. Tangannya masih menggenggam pecut naga pasa yang juga masih berada dalam cengkraman Kumang, membuat pergerakan Gareng menjadi lebih terbatas. Selama ujung pecut naga pasa masih dalam cengkraman Kumang, Gareng hanya bisa menghindar dan menghindar meski pergerakannya sangat terbatas. Jika dia sampai melepaskan pecut itu, maka kesempatannya untuk menang menjadi jauh lebih kecil. Pemuda itu lantas melirik ke arah Sino. Sino, bantu doa dong, malah ngelamun baik. Doa apa ya Kang?
Doa apa aja yang kamu bisa. Gareng semakin terdesak, tangan kanannya yang memegang pecut naga pasa semakin panas karena sentakan-sentakan yang dilakukan oleh Kumang. Sementara itu, Sino yang melihat Gareng semakin terpojok juga semakin panik. Dia menengadahkan kedua tangannya yang gemetar. Doa apa aja, yang penting yang aku bisa kan ya? Pemuda itu memejamkan matanya, suaranya gemetar. Dia mulai mengucapkan doa yang membuat Gareng seperti ingin mencekiknya. Allahumma barik lana fima. Ya Allah, Sino, disuruh baca doa malah baca doa makan. Amarah Gareng memuncak, membuatnya menjadi lengah dan tidak memperhatikan serangan yang dilakukan oleh Kumang. Pedang pendek itu menancap di perut Gareng. Meski pedang itu hanya menancap di raga halusnya, bukan di sukmanya, tetap saja itu terasa sangat menyakitkan. Kang Gareng, ya Allah Gusti, Kang Gareng. Pemuda itu berlari ke arah sukma Gareng yang kini terduduk di tanah. Namun ketika Sino berusaha menyentuh Gareng, tangannya menembus sukma tersebut. Pemuda itu kebingungan. Loh Kang, aku kok nggak bisa nyentuh Kang Gareng sih? Apa jangan-jangan aku udah mati ya? Jadi nggak bisa nyentuh Kang Gareng. Gareng menggeleng, dahinya mengernyit menahan sakit. Dia mencabut pedang itu dan menjadikannya penopang. Kumang yang melihat keteguhan Gareng tertawa sinis. Tidak banyak sukma yang bisa bertahan setelah terkena pedang tersebut, karena pedang itu adalah pedang lebur sukma. Tempat yang awalnya tenang itu berubah dingin. Angin berembus kencang hingga membuat Sino menggigil keinginan. Dari arah utara, seorang pria yang menggunakan pakaian lurik dan ikat berwarna hitam berjalan. Ketukan tongkatnya menggema begitu mengenai tanah. Sri Ratu Nagini cukup terkejut saat melihat kedatangan sosok tersebut. Disapu angin, kedengaran panjenengan turun gunung. Nagini, lepaskan dua anak ini. Mereka keturunanku. Tapi mereka mengganggu tanah ini terlebih dulu. Mereka menyerang kaumku dan melukainya. Nagini, mereka pasti memiliki alasan kenapa bisa sampai di tempat ini. Apapun alasannya, ini tidak bisa diterima. Orang yang kalian lukai masih keturunan Bajul Sangkoro. Apa kalian mau mengusiknya? Tidakkah kalian ingat kejadian 100 tahun lalu saat dia mengamuk dan mengacak-acak tempat ini? Mendengar nama Bajul Sangkoro membuat Sri Ratu Nagini berkedip ketakutan. Masih terbayang dengan jelas bagaimana ketika sosok buaya putih itu mengacak-acak tempatnya karena perselisihan di masa lalu. Namun Sri Ratu Nagini tidak langsung menyetujuinya. Dia mendengus sombong. Jika kau ingin lolos, maka kau harus berjanji menjaga tempat ini dari tangan kotor manusia lainnya. Bagaimana? Gareng menggertakkan giginya. Syarat ini terlalu sulit untuknya. Jika ia menjadi penjaga di tempat ini, bukankah dia harus sering-sering berada di sini? Namun, sepertinya kali ini ia tidak memiliki pilihan lain. Dia menatap Sri Ratu Nagini. Aku tidak bisa selalu berada di tempat ini. Bagaimana bisa aku menjadi penjaga tempat ini? Oh, itu urusanmu. Yang terpenting, kau harus setuju lebih dulu. Gareng melirik ke arah kisapu angin. Begitu melihat pria tua itu mengangguk, Gareng juga mengangguk pasrah. Bagus kalau begitu. Kau akan kulepaskan, dan mulai saat ini, kau memiliki ikatan dengan tempat ini. Kanjeng Ratu, mengapa Anda setuju? Sri Ratu Nagini hanya mengangkat tangannya dan mengibaskannya. Tubuh Gareng dan Sino seketika keluar dari alam gaib. Kang Gareng, teriak Sino saat melihat Gareng yang tersungkur di tanah. Sino mengambil ponselnya di saku dan membukanya. Ada banyak panggilan tak terjawab dari Gareng. Dia segera menelpon Angga yang berada di warung angkringan Gayam. Halo enggak? Halo No, gimana? Udah ketemu belum sama Kang Gareng? Udah enggak? Tolong susulin kita dong. Kang Gareng pingsan ini. Hah? Pingsan? Kok bisa? Ya, nanti tanya aja sendiri sama orangnya kenapa bisa pingsan.
Terus kalian sekarang di mana? Biar aku ajak Pak RT sama yang lainnya nyusul ke sana. Kita di selatan Bumper nggak? Tolong banget ya. Siap, aku meluncur ke sana sekarang. Begitu panggilan terputus, Sino kembali fokus kepada Gareng. Ya Allah, gara-gara nolongin aku Kang Gareng jadi begini. Dia sadar betul jika apa yang Gareng lakukan benar-benar berbahaya, meski semuanya sangat sulit diterima oleh akal sehat manusia. Tetapi Sino tahu seberapa bahaya apa yang baru saja Gareng lakukan untuknya. Kang Gareng, bangun Kang, jangan merem terus. Sino takut ini. Pemuda itu mengguncang bahu Gareng dan berusaha membangunkannya. Perlahan, Gareng membuka mata. Dahinya mengernyit menahan sakit yang membuat Sino semakin khawatir. Kang Gareng, bagian mana yang sakit Kang? Perut. Waduh, pasti yang tadi ketusuk si kelomang ya. Sino menyingkapkan kaos Gareng, tetapi tidak ada sedikit pun luka di sana. Loh, kok nggak ada bekasnya ya Kang? Gareng hanya mengangguk dan masih terus meringis kesakitan. Kang, pergi dari sini yuk. Aku takut kalau lama-lama di sini. Aku nggak kuat jalan, no. Aku gendong deh Kang. Angga sama yang lainnya lagi jemput. Kalau kita deket jalan kan mereka gampang nemuin kita. Akhirnya Gareng hanya bisa mengangguk pasrah. Sino merengkuh tubuh Gareng dan menggendongnya. Meski tubuh Gareng terbilang jangkung, tetapi Sino tak kesulitan sama sekali saat menggendongnya. Ia segera berjalan menuju arah jalan tempat di mana motor mereka diparkir. Sekitar 10 menit kemudian, beberapa motor tampak mendekat dan berhenti di dekat Sino. Itu adalah Angga dan anak-anak Karang Taruna lainnya. Selain itu, Pak RT juga turut dalam rombongan. Kang Gareng kenapa, No? Nggak apa-apa. Kayaknya asam lambungku naik, perutku sakit. Waduh, kalau gitu, ayo ke puskesmas saja. Kalau enggak ya ke Pak Mantri. Gareng menggeleng. Ya, jika dia pergi ke dokter pun, mereka tidak akan bisa mengobatinya. Aku udah punya obatnya di rumah. Pulang aja ya. Yakin kamu, Reng? Udah pucat gini masih nggak mau ke Mantri aja. Yakin Pak RT? Kita pulang aja. Akhirnya, Pak RT dan lainnya menuruti perkataan Gareng. Mereka pulang ke warung Gareng. Sesampainya di warung, Gareng langsung dibaringkan di kamarnya. Kaosnya yang sudah dipenuhi tanah dilepas dan diganti dengan yang bersih. Kamu yakin gak mau ke dokter? Iya Pak RT. Saya sama anak-anak nunggu di luar. Kalau kamu butuh apa-apa atau mau diantar ke dokter, ngomong. Iya Pak RT. Pak RT menepuk bahu Sino. Kamu jagain Gareng benar-benar. Sino mengangguk. Begitu Pak RT keluar, pintu kamar itu langsung ditutup. No, tolong cariin daun dada pasrep. Kalau ada cari yang tulangan sejajar. Ya Kang Gareng di kamar sendirian gak apa-apa. Aman. Habis itu daunnya diapain yuk Kang? Diremes, rendam di air dingin, terus kompresin ke perutku. Siap, aku cari dulu. Sino langsung keluar dan pergi ke pekarangan belakang warung untuk mencari daun dada pasrep. Sementara itu, Gareng yang masih merasakan sakit di perutnya perlahan menutup mata dan kehilangan kesadaran. Ketika Gareng membuka mata, dia seperti berada di tengah pendopo yang terasa asing baginya. Di sampingnya ada dua orang yang duduk bersebelahan. Yang satu menggunakan pakaian serba putih, sementara yang lainnya menggunakan pakaian lurik dengan ikat hitam. Perlahan, Gareng duduk. Perutnya masih terasa sakit meski tidak sesakit sebelumnya. Gareng Potoko. Orang yang menyapa Gareng adalah Mbah Sapu Angin, orang yang menggunakan pakaian lurik. Ya Mbah. Gareng belirik ke arah pria tua dengan pakaian serba putih. Mbah Bajul, kepriwereng, larata. Gareng mengangguk. Nggih Mbah. Awak mau pengen mari Reng? Nggih Mbah. Nek kowe pengen mari, ana bawang neng genggeman pangan ya. Nggih Mbah. Bajul Sengkoro meminta Gareng mendekatinya.
Gareng menurut dan bersimpuh di depan pria berpakaian putih itu. "Gareng, putuku, niatmu nulung kanca ya pancen apik, tapi ngesuk-ngesuk ajan dladak." "Nggih, Mbah." Mbah Bajul Sengkoro mengelus-ngelus punggung Gareng. Entah kenapa, pemuda itu kini merasa perutnya sedikit hangat dan rasa sakit yang ia rasakan sejak tadi berangsur menghilang. "Gareng putuku, aja kelalen tirakate ditekuni, siki kowe bali dang mari." "Nggih, Mbah, matur nuwun." Mbah Bajul Sengkoro mengusap kening Gareng hingga membuat pemuda itu mengantuk. Begitu membuka mata, Gareng melihat langit-langit kamarnya. Jiwanya sudah kembali ke raga. Pemuda itu memegangi perutnya. Rasa sakit itu masih ada dan sebuah bawang sebesar jempol tangannya berada di dalam genggaman. Tanpa basa-basi, Gareng langsung mengunyah bawang itu. Rasa sengar dan pedas yang menyengat membuat Gareng ingin meneteskan air mata. Namun, meski rasanya membuat ia tersiksa, tetapi ia bertekad untuk terus memakan bawang itu. Begitu bawang itu sudah berhasil dia telan, Gareng bergegas meraih gelas berisi teh yang masih hangat di sampingnya, lalu meminumnya. Untung saja, rasa teh yang sedikit pahit itu bisa menetralkan aroma bawang. Jika tidak, maka dia akan lebih tersiksa. Pintu kamar terbuka. Tampak Pak RT, Sino dan Bakaria yang masuk dengan wajah cemas. "Loh, Kang Gareng udah bangun," ucap Sino saat melihat Gareng yang kini dalam posisi duduk. Gareng mengangguk pelan. Bakaria dan Pak RT duduk di samping Gareng. "Tadi kamu udah ongkang-ongkrak gak bangun. Tak kira kamu pingsan, Reng." "Makasih Pak RT, Sino, Bakario. Aku udah gak apa-apa. Barusan udah minum obat, perutnya juga udah enakan. Tadi mungkin sempat gak sadar, tapi sekarang sudah baik-baik saja." "Ya wes, kalau udah enakan syukur. Tapi nanti anak Karang Taruna ada beberapa yang tak suruh nginep di sini. Kalau nanti malam ada apa-apa, kamu minta tolong aja sama mereka." "Waduh, jadi ngerepotin Pak RT sama teman-teman. Tapi serius Pak, aku udah enakan." "Jangan begitu, Reng. Aku lihat-lihat auramu butak. Memangnya kamu habis ngapain sampai pingsan di Kendali Sada?" Gareng hanya tersenyum, tidak menjawab pertanyaan dari Bakario. "Tadi kata Angga kamu nyusulin Sino, tapi kok malah jadi kamu yang pingsan?" "Gareng, cerita. Biar kalau ada apa-apa, kita bisa bantu." Sementara itu, Sino yang melihat Bakario terus menekan Gareng yang menjadi sedikit khawatir. "Bah, wis lah. Yang penting Kang Gareng udah sembuh." "Kamu juga, Sino. Kamu ngapain di Kendali Sada maghrib-maghrib? Untuk pesanan toh, Mbah. Pesanan ke sopo?" Sino tak menjawab. Dirinya tidak sempat menemui pemesan makanan itu sampai akhirnya dia terjebak di alam gaib. "Apa jangan-jangan kamu masuk ke alam gaib terus si Gareng nyusul kamu ya?" Pak RT yang mendengar ucapan Bakario pun terkejut. "Loh, sejak kapan si Gareng bisa begituan?" "Sejak kapan? Sejak dia pertama kali datang ke sini juga sudah pinter. Tapi dia ini nggak mau nolong orang." Gareng hanya bisa menghela nafas panjang. Sepertinya ke depannya dia akan lebih sibuk dari biasanya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah warung angkringan Mas Gareng, kisah dari Catur Sragara. Wah, keren banget. Ini bener-bener toko baru yang saya suka nih. Jadi orangnya cuek dan nggak dikit-dikit bantu orang, dikit-dikit bantu orang. Dia nggak mau terkenal juga, nggak mau terlalu famous karena akan repot mungkin ya nantinya. Karena dia udah punya kesibukan sendiri yaitu pemilik warung angkringan. Nah di sini tapi ya Mbah Karyo ini tahu nih kalau Gareng ini punya kemampuan lebih. Jadi dia sebenarnya kayak kesel sama Mbah Karyo tuh jangan ngomong-ngomong kayak ya kan. Dan bagaimana di sini Gareng yang manusia biasa dia masuk ke alam gaib di Kendali Sada dan di sana banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Nah, di sini dia kalah tuh. Tapi ternyata
setelah para penguasa di alam gaib itu tahu siapa sebenarnya Gareng, yang mana dia adalah keturunan dari Mbah Bajul Sangkoro. Bajul itu buaya ya teman-teman ya, jadi buaya putih nih Bajul Sangkoro. Wah udah semuanya langsung nyerah nih, nyerah ya kan. Akhirnya dia dilepas, tapi dengan permintaan dari si Ratu Ular agar Gareng menjaga wilayah di Kendali Sada, menjaga alam gaib ya teman-teman ya. Wah ini banget ya, susah juga ya karena dia harus ada di situ, harus sering-sering di situ. Jadi jangan sampai orang-orang luar merusak daerah di Kendali Sada. Waduh, jadi ketambahan kerjaan nih Gareng. Tapi gimana? Karena dia nolong Sino kan. Dan akan makin seru pastinya ke depannya nih ya. Mudah-mudahan Catur Sagara ini konsisten nih, setiap minggunya bisa kirim cerita tentang warung angkringan Mas Gareng, karena saya juga mulai suka nih. Oke, terima kasih Catur Sagara, kisahnya keren pakai banget. Ditunggu lagi kisah warung angkringan Mas Gareng selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya dong boleh juga diklik juga ya supaya bantu agar tambah viral video ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.